Hadirin wal hadirat yang berbahagia, malam ini kita melanjutkan pelajaran kita untuk di sesi yang pertama, yaitu tentang kelanjutan yang kemarin tentang penciptaan manusia, masih belum selesai. Untuk mengawalinya kita ambil berkah dulu ayat Quran, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya kata Allah, kami akan menjadikan atau menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaannya, dengan sebaik-baik rupanya. Summa radatnahu asfala safilin, dan kemudian selanjutnya kata Allah, akan kami tempatkan di tempat yang paling serendah-rendahnya, yaitu tempat yang paling hina. Ini yang kita kupas ya. Bahwa kejadian manusia ini, unsur manusia ini termasuk diri kita ini terdiri dari dua unsur ya. Jadi unsur yang pertama yaitu unsur roh ya, yang sebagai sumber daripada kehidupan ya. Kalau ibarat api itu baterai utamanya. Ini ya, inilah ruh ya. Nah, unsur yang kedua yaitu aplikasi yang jasad, yang panca indera. Ada mata, ada telinga kan, ada kaki, ada tangan, ada hidung, ada mulut. Bahkan di dalam lapisan yang paling dalam lagi ada yang namanya latifah kulbu namanya. Ya. Dan ada istilahnya akal. Nah, sekarang yang menurut ayat yang pertama ya, yang dikatakan Allah, bahwa Allah akan menjadikan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, itu adalah bicara tentang ruh. Karena ruhnya itu sebelum diturunkan ya, ke janin atau kita selama 4 bulan dalam rahim itu ya, itu perjalanan ruh itu punya proses seperti proses jasad. Kalau jasad ini kan 3 kali proses. Proses pertama, kedua, dan ketiga. Barulah sampai 9 bulan 10 hari baru disempurnakan keseluruhannya, baru dikeluarkan dari rahim mak kita. Nah, masalah roh pun demikian, punya perjalanan yang panjang juga deh ya, untuk sampai ke tiupan yang malaikat ketika 4 bulan kita dalam rahim itu, perjalanan yang panjang dari wilayah ketuhanan ya. Di situ roh itu dibungkus dengan sifat jamalullah dan sifat jalalullah, sifat keagungan dan keindahan Allah semata-mata, sehingga dia memang suci roh itu. Tidak ada campuran lain, tidak ada. Yang diciptakan tadi asalnya dari nurnya Nabi kita itu memang dibungkus dengan bungkusan cahaya jamalullah dan cahaya jalalullah, berarti keagungan dan kemuliaan Allah. Itu yang dikatakan sebaik-baik penciptaan. Diturunkan ke alam jabarut, alam malakut, 7 kali perjalanan di alam ruh tuh, baru sampai ke tiupan yang 4 bulan. Ketika ditempatkan dalam proses jasad, inilah yang dikatakan baru nanti Allah akan ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya, yaitu hina tadi itu. Karena jasad kita dijadikan dari benda yang hina, ditempatkan, dibungkuslah dengan lapisan yang hina, yaitu jasad. Itu pun berlapis-lapis. Sehingga sudah keluarlah tadi janin,
dari rahim ke permukaan bumi. Nah, termasuk kita ini, ya. Jadi roh kita ini dibungkus. Ya. Dalam kitab tuh yang paling utama itu ya dua prinsip, ya, aplikasi yang paling berharga, yaitu tentang nafs, ya, jiwa yang ada dalam hati ini. Kalau bahasa trennya itu nafsu itu kehendak, keinginan. Aplikasi untuk keinginan, itulah aplikasinya nafs namanya. Itu mempunyai 7 juga, 7 lapisan yang untuk membungkus tadi ruh tadi itu, dalam jasadnya lagi 7 lapisan lagi untuk memelihara ruh yang tadi, yang utama, yang dikatakan ibarat HP itu baterai utama tuh. Ya, makanya untuk mencapai mengembalikan fitrahnya nanti, yang ruh yang alastrobbikum qulubala saidna itu, harus kita menguliti lapisan-lapis yang membungkusnya. Nah, sehingga baru nampaklah pancaran sifat ketuhanan, baru timbullah yang namanya musyahadah. Kalau enggak ya enggak bisa. Enggak bisa, ya. Nah, dalam dunia tasawuf ada trik dan ilmunya. Ya. Jadi yang pertama sekali itu kan dalam kitab Imam Al-Ghazali itu kan Allah ciptakan, ya, adalah akal. Begitu diciptakan, yang untuk dimasukkan dalam aplikasi jasad manusia itu akal dulu. Ketika dah jadi dengan kesempurnaannya ditanya, sama dengan nanya roh tadi itu, betul enggak aku nih Tuhan kalian? Nah, kayaknya apa kata akal? Sami'na lah, betul, benar, Tuhan dalam kitab tuh. Oh, dah, berarti aplikasinya dah bagus. Hasilnya dah top tier dah tuh. Dah bisa nanti dimasukkan ke calon bakal jadi manusia tadi itu. Aplikasi yang kedua yaitu tentang nafs tadi itu, tentang jiwa tadi itu. Jiwa manusia. Ya, ditanya, ini siapa ini? Katanya, ya kau ya kau, aku ya aku, katanya kan, jawabannya masih gitu. Itulah Tuhan marah. Padahal nafsu itu dijadikanlah ya Allah, marah Tuhan. Wah, ini katanya enggak pakai ini katanya. Nak nyanyi aku nampak itu ya katanya kan. Maka dimasukkan dalam neraka yang paling dalam selama beratus-ratus tahun, diangkat. Ditanya lagi, siapa aku nih? Ya, bahasa kita jalan. Kata nafsu, udah mau deh, karena ada siksa tadi itu. Jadi penjara dalam neraka itu udah sakit dah. Akhirnya jawab juga, tapi jawabannya masih belum ikhlas. Ya kau ya Tuhanku. Masih. Aku nih hamba, tapi belum tulus masih. Oh, kata belum pakai masih itu katanya. Randam lagi, bawa ke suruh malaikat. Rendam dalam neraka. Dipenjarakan lagi, diangkat. Udah betul-betul merasakan sakitnya dalam neraka, barulah dia baru ngaku bahwa engkaulah Tuhanku yang sebenar-benarnya, akulah hambamu. Nah, setelah dah top tier tadi aplikasinya, baru dimasukkan dalam tubuhnya manusia. Jadi manusia ini kalau udah ada nafsu keinginan kita nih, tidak bisa jadi apa-apa kita. Itu nafsu itu aplikasi untuk uji kita. Allah jadikan tuh, ya. Karena nafsu itu bertingkat-tingkat, ada lapisannya. Yaitu 7 lapisan. Nah, lapisan yang pertama yang paling kita kaji ini malam ini adalah tentang lapisan yang dikatakan orang-orang ahli tasawuf nih, yaitu tentang sifat amarah. Ini masih jauh nih. Amarah ini masih level yang paling rendah. Itulah dia. Umumnya manusia pasti ada marah. Dan baik salah sikit, nak marah aja. Apalagi banyak, sikit aja apa? Bukan tinjak ekor sikit dah marah. Coba kucing tuh tinjak ekornya marah dia. Karena nafsu amarah itu nafsu yang ada pada binatang. Nah, jadi kalau ke dalam kehidupan ini
nafsu amarah terus yang kita simpan, yang aplikasi yang kita usap-usap terus, kita bersihkan terus. Nah, istilahnya kita timbulkan amarah terus, nah berarti kita rendah di sisi Allah. Berarti sama dengan kita dengan binatang jadinya. Bagaimana untuk mencapai nafsu yang sampai ke insan kamil? Kalau nafsu yang insan kamil, nah itulah ada bungkusan yang dah ada lagi dah. Berarti dah ruh yang mengenal Tuhannya tadi, yang alastu-rabbikum qalu bala syahid. Nah, sehingga kita dalam aspek kehidupan dalam sehari-hari, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita rasa, kita senantiasa bisa menyaksikan Allah dan Rasul. Ah, ini dia rumusnya. Cuma 7 tahapan ini yang harus kita kulite. Nafsu amarah dulu aja lah. Amarah itu paling dasar, karena melekat pada diri manusia. Ya, susah ngilangkannya, karena marah ini sumber daripada segala keburukan, sumber segala kejahatan. Kalau ada sifat marah, bisa dengki, bisa ada riak, bisa ada sombong, bisa ada takbur, bisa ada. Itu puncanya namanya amarah. Nah, kalau amarah ini dah bisa kita tekan, baru bisa naik ke nafsu yang lawamah, baru naik ke nafsu yang malhamah, baru nafsu ke mutmainnah. Kalau udah ke mutmainnah itu dah tengah-tengah dah tuh, sedang dah. Nafsu yang tenang. Kan dalam Quran kan ada, ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Wahai jiwa yang tenang, katanya kan, menghadaplah Tuhanmu. Nah, mungkin kita nak mati kan dia panggil tuh bukan, oh katanya Bang Siman, ya bukan manggil gitu dah. Malaikat tuh pasti manggil, ya ayyuhal nafsul mutmainnah. Ah, yang dipanggil tuh nafsu yang ada dalam diri kita nih. Nah, selama kita dalam dunia ini kita tidak bisa meningkatkan amaliyah ke tingkatan nafsu mutmainnah, hanya sebatas amarah yang kita pelihara itu oleh, itulah yang ditariklah malaikat tadi, entah dari mana, entah dari kuku kiranya beruh kita, ya, tidak ada yang kasih sayang, dan ranggutnya macam nak narik buluh dari ujung itu ditariknya kan, cinat-cinat lah orang kita. Jadi ya, udah kita pahami bahwa kita ni dijadikan oleh Allah tadi dengan sebagai penciptaan, yaitu roh, kemudian diturunkan ke permukaan bumi ini, ditempatkan di serendah-rendahnya, sehina-hinanya, yaitu jasad yang dari dasarnya tadi status barang yang hina kan. Nah, kita berusahalah untuk menghilangkan sifat marah kita, sehingga kita bisa naik ke tingkat yang mutmainnah. Nah, usahalah istilahnya jangka waktu pendek sampai kepada nafsul yang kamilah, yaitu insan kamil tuh. Dapat ke yang mutmainnah aja, ada itu bersyukur. Cuma yang perlu ini kan resepnya, bagaimana cara untuk tingkat yang aplikasi yang cepat. Kalau kita ngaji sedikit nanti lambat gila, ini umur kita dah tua nih. Jadi kita ngambil jalan singkat aja kata dalam kitab nih. Jadi untuk memudahkannya, supaya dari nafsu amarah itu, kelas kita itu bisa terbuka ke level yang mutmainnah itu, berarti amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, berarti 3 yang harus kita lewati nih, yang harus kita kikis betul-betul tuh. Kalau satu persatu tuh lambat, karena paketnya 40 hari lagi, 40 hari kedua lagi, 40 hari ketiga lagi yang ada amalannya itu. Jadi kita amalannya yang mudah aja, yaitu banyak-banyak zikir aja. Nah, zikir dalam arti dalam baca Quran zikir, baca subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, termasuk asmaul husna itu pun zikir. Cuma yang jadi masalah ini kan menghadirkan hati yang sulit. Jadi harus kita menghadirkan hati kita, yaitu membawa sifat kehambaan, jangan membawa sifat ketuhanan. Ya dari pelajaran kita kemarin tuh,
Nah, karena apa kata Al-Quran? Ya, Allah berfirman tuh, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Nah, nafsu mutmainnah itu supaya tentram hati itu, supaya dia tenang, ya harus diberi makan dengan zikir. Kalau jasad kan kalau nak kenyang kan beri makan nasi, beri makan sate. Nah, ini kebutuhan jasad. Kalau kebutuhan rohani, nafsu itu tadi itu yang membungkus roh tadi itu, nafsu itu diberi makan juga. Kalau yang amarah tidak bisa kita beri makan, harus kita buang deh. Marah harus kita redam marah kita, jangan sampai marah.